Selamat sore Ibu. Sore Bu. Baik, perkenalkan saya Bidan Suhar yang berjaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ah, Ibu Santi Bu. Baik Ibu Santi, seperti perjanjian kita kemarin bahwa hari ini saya akan lebih tepatnya kita akan melakukan konseling tentang AKDR atau IUD ya Bu ya. Ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya pastinya di sini akan menjaga privasi Ibu. Sebelumnya saya akan menanya pada Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB, Bu? Belum Bu. Baik, kalau belum, saya memberikan sedikit informasi bahwa KB adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau menjarangkan kehamilan ya, Bu. Di sini ada dua konseling pada hari ini. Yang pertama yaitu konseling sebelum pemakaian AKDR atau IUD, kemudian ada sesudah pemakaian AKDR. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling sebelum pemakaian AKDR. Untuk yang pertama yaitu pastinya pengertian AKDR atau IUD. AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang pastinya, dan juga dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. Kemudian selanjutnya ada juga tentang jenis-jenis AKDR atau IUD. Untuk yang pertama yaitu IUD non-hormonal. Menurut bentuknya, yaitu IUD dibagi menjadi dua. Yang pertama berbentuk terbuka atau oven device, misalnya Lipus Loop, Q7, Spring Coil, kemudian Novate. Untuk selanjutnya yaitu berbentuk tertutup, contohnya itu seperti Otaring, Atigon, dan Graten Bearing. Yang kedua itu menurut tambahan atau metal. Ya, itu contohnya itu seperti CUT200, itu daya kerjanya selama 3 tahun. Kemudian CUT250, itu daya kerjanya 3 tahun. CUT300, daya kerjanya 3 tahun. Kemudian CUT380A, itu daya kerjanya 8 tahun. CUT7 Novate, daya kerjanya 5 tahun. Kemudian yang terakhir itu adalah MLCU375 dengan daya kerja 3 tahun. Kemudian yang selanjutnya IUD yang mengandung hormonal. Di sini juga ada dua jenis. Yang pertama Progesteser atau Alzate yang memiliki panjang 36 mm, lebar 32 mm dengan dua lebar benang ekor warna hitam. Kemudian mengandung 38 mg progesteron dan barium sulfat, melepaskan 65 mcg progesteron per hari. Kemudian tabung inersinya berbentuk lengkung dan memiliki daya kerja 18 bulan. Selanjutnya yaitu teknik inersinya plunging atau modified withdrawal. Untuk yang kedua yaitu LNG 20. Ini mengandung 46-60 mg levonorgestrel dengan melepaskan 20 mcg per hari. Kemudian angka kegagalan atau kehailannya yaitu angka terendah kurang dari 0,5 per 100 wanita pertama. Kemudian di sini penghentian pemakaian karena persoalan-persoalan misalnya perdarahan, kemudian ternyata lebih tinggi dibandingkan IUD lainnya karena 25% mengalami amenor atau perdarahan haid yang sangat sedikit. Kemudian di sini juga ada keuntungan dari AKDR IUD, Bu. Untuk yang pertama, keuntungannya pastinya efektivitas tingginya. Kemudian IUD sangat efektif segera setelah pemasangan. Kemudian sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat kapan harus ber-KB. Misalnya ibu pelupa, jadi ibu juga tidak perlu mengingat seperti halnya ibu menggunakan KB pil. Kemudian yang selanjutnya tidak mempengaruhi hubungan seksual.
meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus, dapat digunakan sampai menopause, dan yang terakhir mencegah kehamilan ektopik. Selain dari keuntungan, di sini juga ada kerugian dari penggunaan AKDR atau IUD. Yang pertama, yaitu perubahan siklus haid pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Untuk selanjutnya, haid lebih lama dan banyak, kemudian perdarahan atau spotting setiap antar menstruasi, kemudian yang keempat saat haid lebih sakit, dan yang terakhir yaitu tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau infeksi menular seksual atau perempuan yang bergonta-ganti pasangan. Kemudian selain itu AKDR dan IUD juga mempunyai efek samping. Untuk yang pertama, efek sampingnya akan merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena itu hal yang normal. Kemudian selanjutnya perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab terjadinya anemia. Yang ketiga, penyakit radang panggul dapat terjadi pada wanita dengan infeksi menular seksual jika pemakaian IUD. Penyakit radang panggul dapat memicu terjadinya infertilitas. Kemudian yang terakhir yaitu sedikit nyeri dan perdarahan atau spotting terjadi segera setelah pemasangan IUD. Biasanya akan menghilang dalam waktu 1-2 hari. Kemudian untuk cara kerja IUD yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, kemudian mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai cavum uteri, kemudian AKDR mencegah sperma dan ovum bertemu, dan yang terakhir memungkinkan untuk mencegah implantasi telur ke dalam uterus. Kemudian untuk yang terakhir yaitu waktu pemasangan. Setiap waktu dalam siklus haid yang dapat dipastikan klien tidak hamil, kemudian hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, kemudian segera setelah melahirkan selama 4-8 jam pertama atau 4 minggu pasca melahirkan, atau setelah 6 bulan apabila menggunakan metode MAL. Kemudian yang terakhir setelah menderita abortus atau segera dalam waktu 7 hari apabila tidak ada gejala infeksi. Nah, baik Bu, itu tadi adalah konseling sebelum pemasangan AKDR IUD. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang konseling setelah pemasangan AKDR IUD. Di sini ada beberapa hal yang harus Ibu perhatikan cara pemeriksaan mandiri tentang benang IUD. Jadi Ibu bisa memeriksa benang IUD di rumah sendiri dengan cara yang pertama mencuci tangan, kemudian Ibu jongkok, kemudian memasukkan jari tengah ke dalam vagina ke arah bawah dalam sehingga dapat menemukan lokasi serviks, kemudian merasakan benang IUD pada ujung serviks. Yang pasti jangan menarik benang tersebut karena akan mengalami nanti IUD-nya akan keluar. Kemudian memeriksa IUD pada setiap akhir menstruasi dan sesering mungkin di antara bulan-bulan kunjungan ulang. Kemudian menjelaskan kemungkinan IUD keluar atau ekspulsi, menjelaskan bahwa IUD segera efektif setelah pemasangan, dan menjelaskan waktu kunjungan ulang. Kemudian Baik, Bu. Ibu bisa setelah pengecekan nanti Ibu bisa kontrol lagi 1 minggu pasca pemasangan atau selanjutnya 4-6 minggu saat menstruasi yang akan datang atau jika ada keluhan. Kemudian IUD ini bisa dilepas sesuai keinginan Ibu atau sesuai kemauan Ibu. Kemudian di sini Ibu jika ingin berhubungan seksual maka harus menunggu selama 24 jam setelah pemasangan. Di sini juga ada beberapa hal yang Ibu harus perhatikan. Untuk yang pertama, tidak dapat meraba tali AKDR, merasakan bagian yang keras dari AKDR, kemudian AKDR terlepas, siklus terganggu atau meleset, kemudian
terjadi pengeluaran cairan dari vagina yang mencurigakan, dan adanya infeksi. Nah, dari keenam tersebut, jika ibu mengalaminya, maka ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan untuk segera mendapatkan tindakan. Baik, Ibu, dari penjelasan saya ini, apa yang ingin yang Ibu tanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada di sini, saya akan bertanya kepada Ibu untuk mengetahui sampai mana kemampuan Ibu memahami tentang IUD. Di sini saya akan menanyakan tolong Ibu sebutkan beberapa kerugian dari AKDR atau IUD, Ibu. Kekurangannya itu haid lebih lama dan banyak, pendarahan, dan saat haid itu terasa nyeri. Baik, Ibu, betul sekali. Jadi Ibu di sini sudah cukup memahami tentang AKDR IUD. Baik, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dan Ibu sudah jelas, maka untuk pertemuan konseling pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya minta maaf karena konselingnya secara virtual karena kondisi ya, Bu, ya. Ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu.